Halo Jubers, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Jubers? Seneng banget ketemu lagi sama Kevin. Pastinya cuma di Cuap-Cuap, program infotainment yang paling update cuma di MOP Channel. Dan Jubers, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semoga baik semuanya ya. Dan pasti udah siap dong berita-berita terupdate dari Cuap-Cuap dari Kevin. Tapi sebelumnya Jubers, lihat dong, hari ini Kevin pakai serba merah. Kevin mau ngucapin pastinya selamat hari Imlek untuk yang merayakan. Semoga di Year of Tiger ini kalian makin dapat rezeki yang banyak, semakin sehat sama keluarga, virusnya berkurang semua, pokoknya yang baik-baik semuanya sama kamu ya. Amin. Oke, dan hari ini rencananya pada kemana nih Cupers? Pada kumpul keluarga atau udah nyari angpau hari ini? Waduh, coba chat di kolom komen ya. Tapi sebelumnya Kevin mau kasih berita terupdate supaya nanti kamu waktu ngumpul-ngumpul, waktu nyari angpau udah tahu dong berita-berita terupdate yang terkini, iya kan? Oke, kalau gitu langsung aja Kevin kasih yang pertama ya, Cupers ya. Ini dia. Rembayang dan Dinda Hao merupakan salah satu pasangan muda yang saat ini menjadi panutan dan menginspirasi banyak orang. Keduanya selalu tampak harmonis dalam membina rumah tangga. Terlebih, Ray sering memberikan kejutan-kejutan kecil yang membuat istrinya senang. Meskipun pernikahannya kini sudah berjalan 2 tahun, Ray mengungkap jika ia dan Dinda masih sering malu-malu jika ada sesuatu yang romantis. Lantas, benarkah dalam waktu dekat ini keduanya akan berlibur ke Switzerland untuk memperingati anniversary pernikahan mereka yang ke-2 tahun? That you will change the way you walk, the way you talk, the way you wear your hair. Aku sih emang apa ya? Emang seneng aja kadang kalau misalnya dia lagi diem-diem aku fotoin, atau misalnya kayak dia lagi ada activity apa aku videoin. Terus memang sesuatu yang natural, gak perlu dibuat-buat. Aku selalu berpikir untuk tiap hari harus itu cinta sama istriku. Jadi apa aja hal yang aku lakukan yang bikin dia senang, yang bikin dia juga melakukan hal yang sama ke aku, jadi aku lakuin aja, kayak bikin caption yang romantis atau misalnya kayak bikin video-video yang bagus buat dia. Aku selalu bilang sama teman-teman ya, baik itu sosial media ataupun di manapun, alhamdulillah kalau memang ada baiknya diambil, kalau yang buruk-buruk jangan diambil, karena memang kalau kita mau nyari orang yang pure putih doang nggak ada, pasti kan ada baik buruknya. Kalau memang menjadi trend center hal-hal yang baik ya nggak apa-apa. Siapa tahu memang dari pernikahan aku sama Dinda kemarin juga banyak tuh yang update di sosial media yang nge-tag kita, mulai dari bilang udah mulai mutusin pacarnya tapi udah mau nyiapin diri buat ke jenjang pernikahan. Itu kan salah satu menurut aku ya yang memang menikah dengan jalur itu salah satu positive vibes yang insya Allah bisa makin disebar. Kalau dibilang tantangan insya Allah nggak ada, cuman memang udah harus lebih kontrol aja karena memang sadar banyak yang ngeliatin, banyak yang ngikutin. Bukan berarti kita nggak pernah punya masalah, pasti kita kan punya namanya pernikahan ya video-videonya, tapi kita berusaha share yang emang sudah seharusnya kita share. Karena kalau misalnya kayak kita share hal yang tidak ada gunanya, bahkan kalau memang ada dosanya ya, hitung aja kalau misalnya kayak di sosial media 1000 orang yang ngeliat aja dosa kita udah dikali 1000, mending ya udah yang baik-baik aja, biar yang diikut yang baik-baik juga. Ya udah kita sebenarnya udah mau 2 tahun tapi masih yang malu-malu gitu kadang aku juga kalau misalnya di kamar aku misalnya posting sesuatu dia nggak tahu, aku biarin aja dia tahu sendiri. Pas lewat paling dia senyum-senyum sendiri terus ya, apaan sih kamu? Apaan bikin video? Yang pasti lebih ke harapan dan improve diri lebih baik lagi aja sih. Kalau untuk perayaan ataupun apa itu menurut aku menyesuaikan kondisi apa kita punya bayi kan. Yang penting kan internalnya dulu yang makin kuat nih. Kalau kita prinsipnya itu, kalau soal gift dan lain sebagainya itu bisa menyusul. Bahkan H-1, H-2 bisa langsung kepikiran kalau soal itu. Dia pengen banget ke Switzerland dia. Cuman ya kondisinya punya bayi kita bingung, di sana kan juga dingin ya. Punya bayi kalau memang terlalu dingin dan nggak sehat buat agak sedikit resiko buat bayi, kita pending dulu. Artinya dia juga nggak yang menuntut banget ya, dia cuma bilang kalau memang ada waktu, ada kesempatan ya kita liburan. Di lain hal, Ray
Ray juga mengaku siap untuk menambah momongan jika Dinda sudah siap untuk memiliki anak lagi. Ray dan Dinda juga tidak pernah untuk menargetkan jumlah momongan. Yang terpenting bagi Ray dan Dinda adalah anak yang sehat. Dan sebagai orang tua, keduanya dapat bertanggung jawab kepada anak-anaknya nanti. Sebenarnya pengen, cuman ngeliat perjuangan ibu itu ya, bener-bener nih udah pada menikah pasti udah ngerasain nih sesayang-sayangnya bapak ya, tetap ibu yang nomor satu tuh, ibu yang paling sigap banget. Ngeliat dia yang dari hamil sampai akhirnya ngerawat anak, kayaknya aku balikin ke dia, tinggal bilang aja kalau mau gas. Iya, karena kita kan nggak pacaran, jadi otomatis masih ada hal-hal yang masih ada malu-malunya gitu loh. Misalnya pun kalau misalnya ini kita kayak kadang-kadang kasih pendapat atau misalnya nggak satu tujuan gitu ya, kadang diem-dieman pun pas saling natap itu paling kita ketawa kan, apaan sih kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut aku alhamdulillah masih berasa udah hampir bisa dikasihnya karena aku bukan tipe yang harus punya target gitu. Yang penting anak sehat, karena kan memang anak ini tanggung jawab ya. Aku aja baru satu nih, Syaka, aku udah mikirin ke depannya dia harus bagus nih pergaulannya, dia lelaki, dia harus jadi bertanggung jawab, harus gentleman buat jaga lingkungan sekitarnya. Jadi aku sedikasinya, kalau emang Allah kasih 3, 4, itu berarti Allah ngerasa aku mampu ya udah, ngalir sesuai kondisi aja dan cuaca. Alhamdulillah makin kesini makin kuat kita. Ada naik turunnya juga, tapi alhamdulillah kita berdua ini adalah tipe yang sering bercerita sama lain, nggak mau tertutup. Jadi apapun kita komunikasikan. Makin kesini kita makin belajar bagaimana menjadi porsi yang baik sebagai suami ataupun istri. Begitupun Dinda itu masya Allah banget ya. Dia tuh wanita mandiri tapi dia mau dibina. Artinya dia paham sebuah pernikahan kalau memang istri itu dibina sama suami. Terus banyak hal pelajaran yang akhirnya kita kebuka nih setelah kita jadi orang tua, kita ngelihat bagaimana bentuk sayang, care, peduli orang tua terhadap anak yang mungkin orang tua kita lakuin itu kita dulu dan kita risih kan, tapi sekarang udah mulai terbuka kalau memang semua akan mengerti pada waktunya. Don't talk to me that way. Gimana Cupers beritanya? Seperti biasa di Cuap-Cuap kan pasti terupdate, pasti teraktual, pokoknya berita-berita yang kejadian hari ini langsung ada di Cuap-Cuap ya Cupers ya. Udah tahu dong nanti mau ngomongin apa sama keluarga, sama teman, sama tetangga. Nah itu dia, makanya standby di Cuap-Cuap ya Cupers ya. Kalau di Cuap-Cuap pasti nggak usah khawatir ketinggalan berita. Tapi sebelumnya Cupers, ini Kevin masih punya berita lagi. Tapi Kevin mau ngingetin juga buat kamu, mungkin yang sekarang lagi mau ngumpul-ngumpul nanti, terus yang mau jalan-jalan, Kevin mau ngingetin sekali lagi protokol kesehatannya Cupers ya. Kevin baru aja baca berita tadi pagi kalau case sudah mulai menanjak lagi, sudah mulai banyak yang terkena virus lagi. Makanya jangan sampai kamu menjadi salah satunya Cupers. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Dan kalau bisa Kevin saranin banget ya buat kamu yang ketemu sama banyak orang, kalian tes juga Cupers. Apalagi sekarang tes antigen maupun PCR ini harganya sudah sangat terjangkau ya Cupers ya. Dan kalau misalnya nggak penting-penting banget, di rumah aja dulu Cupers, terhindar dari virus ya nggak sih? Oke, kalau gitu buat kamu yang hari ini di rumah yang mau berita terupdate, Kevin kasih sekali lagi. Ini dia. Ahmad Saiful, putra komedian Mastur, memiliki parasan ganteng dan mempesona. Ia yang saat ini mengikuti jejak ayahnya di dunia entertainment mendapatkan kesempatan untuk bermain film layar lebar. Di film Bukan Cinderella, pria yang akrab disapa Pule ini akan beradu akting dengan Fuji. Peran yang didapatkannya pun tidak main-main, di mana Pule dipercaya untuk memerankan sosok sebagai banci. Lantas bagaimana cara Pule mendalami karakternya tersebut? Bagaimana pula support yang diberikan oleh sang ayah untuk karirnya di dunia akting? Peran Kemaya ini adalah tantangan buat nulis, karena
Jadi sebelumnya selalu menjadi karakter itu karakter kayak Taboni jahat-jahat lah gitu. Sekarang dapetnya peran kayak gini, sebenarnya udah dipikirin dari jauh-jauh hari, dari pertama kali mulai terjun ke kan. Kalau gue jalanin karakter jadi banci gimana ya? Kalau gue karakter jadi psikopat kayak gimana? Nah itu dia tantangan buat gue. Karena pesan ayang itu setiap menjadi karakter itu gak usah ngeliat karakter kayak gimana cara kita menjalani peran dan jangan gampang puas. Ternyata mungkin sama siapa? Belajar ya, untuk belajar Pule kebetulan ya teman-teman Pule adalah beberapa yang kayak gitu dia tapi nggak over. Yang kayak gitu-gitu cuma nggak terlalu over banget, jadi bisalah tanya-tanya sedikit ya, karena kan nggak terlalu over banget si Budi ini tuh nggak terlalu over gitu. Hanya ditunjukin sedikit-sedikitnya aja yang agak kayak gitu, jadi bisa lah. Berlatih kah? Berlatih sempat itu. Ini kejadian ya sih. Pas tadi dikasih tahu kalau perannya jadi kembali kayak gitu, pas sudah ikuti screen test itu kan boleh mikirnya pasti gue nggak bakal dapet, karena peran kembali itu kan lumayan susah gitu. Nggak gampang orang yang bisa dapetin peran ini dan nggak semuanya gitu. Makanya boleh coba screen test dapat dari kantor, ya udah coba lah. Boleh mikirnya udah gue nggak bakal berhasil pasti bakal berhasil. Ya tahunya dapat kabar dari kantor kalau boleh ilok. Wah ini berarti boleh harus bisa ngejalanin peran Kemayu ini semaksimal mungkin. Gue harus bisa banyak referensi dari teman-teman yang apa sih dia tuh begitu kayak gitu lah. Gak usah disebutin paham lah gitu. Sempat tanya sama ya bilang ya ini ada film nih, cuma perannya hidup begini gimana ya, jadi kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, bagus, lu harus bisa ngedalamin karakter, bukan lu nggak usah terpaku sama orang lain. Kalau misalkan kayak si Kule karakternya jadi banci gitu, ganteng-ganteng jadi banci, emang banyak kok di luar sana kayak gitu juga. Jadi ya gak usah mikir gitu, yang penting bisa maksimal aja, nggak ngecewain. Pacar gimana nih mungkin? Dia dukung kok, alhamdulillah. Dukung aja gitu. Kemarin sih pas kayak udah lebih kenal sedikit, terus ada orang sempat nanya kan gitu, nanya jalan gitu, Mas mau tanya dong kalau mau jalan ke sini mana? Oh nggak sana. Masnya ini ya? Oh enggak, sana mbak, sana maksudnya kayak gitu. Jadi kebawa kayak gitunya, nunjuknya tuh kayak lekong banget gitu. Enggak lah, nggak takut, maksudnya Pule udah tahu karakter Pule sendiri kayak gimana, ya ini kan cuma peran gitu. Jangan sampai cuma emang beberapa ada temen sampai ke bawah sih. Nah itu gimana tuh? Coba jangan sampai lah gitu. Berhasil mengikuti jejak ayahnya, banyak mimpi yang pastinya ingin diwujudkan oleh Ahmad Saiful. Dengan nama yang mulai dikenal banyak orang dan pundi-pundi rupiah yang mudah didapat, Pule mengaku ingin sekali membahagiakan orang tuanya. Lantas bagaimana dengan keinginan Pule sendiri yang berharap bisa menikah muda? Apakah di tahun 2022 ini ia akan mewujudkan keinginannya itu? Ya semoga aja sih. Karena ya yang penting ya buat laki mah ya cari duit aja dulu. Coba ya pikirin lagi lah, ntar lah. Coba pengen antara imbang gitu. Target mungkin tahun usia berapa? 27. Sekarang 26. setahun lagi ya. Bahagiain orang tua sih, karena yang Pule ini dulu pengen banget itu bisa ngebahagiain orang tua gitu. Sekecil apapun itu ya Pule harus bisa, karena ya sebesar apapun kita ngasih itu nggak cukup buat orang tua gitu. Karena kasih sayang orang tua itu lebih besar dari apapun. Itu sih yang Pule pengenin dari dulu, yang masih belum tercapai ya sampai sekarang. Walaupun Pule udah dipandang ya alhamdulillah gitu dari entertain, terutama buat fans yang udah dukung Pule dari Pule pertama kali terjun sampai sekarang, yang masih tetap dukung Pule dan support Pule, ya terima kasih banyak.
Gimana Cupers berita yang barusan? Pasti update lagi kan? Makin tahu berita-berita terkini ya kalau di Cuap-Cuap ya. Makanya stay tune, apalagi Kevin abis ini mau kasih satu berita lagi buat kamu. Tapi sebelumnya Cupers, ini Kevin pengen tahu dulu dong, pengen nanya ke Cupers kalau yang merayakan Imlek, biasanya kalian tuh ngapain sih tradisi di keluarga kalian? Apakah makan-makan? Atau ngumpul-ngumpul, terus biasanya masakannya tuh apa kalau Imlek Cupers? Kalau Kevin sih biasanya ya Imlek itu pagi bangun, udah kyonghi cari angpau dulu ke keluarga ya, abis itu kita lunch bareng, and then baru kita ngumpul di tempat salah satu anggota keluarga Cupers. Tapi khusus untuk tahun ini Kevin kayaknya kumpulnya sama keluarga inti dulu ya Cupers ya, karena kan mengingat pandemi tadi Kevin juga baru aja ingetin virus sudah mulai naik lagi. Jadi Kevin menghindar dulu ketemu orang-orang kalau nggak penting-penting banget Cupers. Di rumah aja dulu, mungkin sekarang ada yang namanya angpau virtual ya Cupers ya. Jadi kyonghinya lewat WhatsApp aja, nanti tinggal kirim deh QR code-nya. Siapa tahu dapat angpau virtual juga, iya nggak sih Cupers? Oke, kalau gitu Kevin masih punya satu berita lagi buat kamu. Tapi sebelumnya Kevin mau pamit dulu ya. Nggak berasa banget, udah hampir setengah jam Kevin nemenin kalian. Sekali lagi Kevin mau ngingetin protokol kesehatan nih Cupers, jangan sampai lupa, jangan sampai teledor ya kan. Pokoknya terhindar dari virus semuanya. Dan buat kamu yang belum follow Instagram kita, please follow di cuap-cuap_MOP. Dan jangan lupa tayangan ini di like, di komen, di share, dan pastinya di subscribe ya Cupers ya, karena banyak banget berita terupdate. Stay tune cuma di MOP channel. Kalau gitu Kevin pamit, stay safe, bye-bye. This is the part where I go and leave you wet. Mengawali karir sejak tahun 2013, Edward Akbar tentunya sudah banyak membintangi berbagai judul film dan web series. Yang terbaru, suami dari Kimberly Ryder ini akan membintangi film berjudul Sayap-Sayap Patah bersama aktor dan aktris hebat seperti Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Untuk memainkan karakternya di film tersebut, pria dengan nama lengkap Edward Akbar Samalo ini banyak melakukan riset dan pembedahan naskah. Edward juga mengungkap bahwa istrinya sangat mendukung penuh karirnya di dunia akting. I can't breathe, I can't hear, I can't see when your eyes won't stop looking at me. Karena saya dulu juga pernah belajar 10 tahun, 11 tahun yang lalu di sekolah actingnya dia. Untuk tokoh ya pokoknya lumayan misterius lah. Pokoknya senang lah mendapatkan peran ini dan cukup menantang dalam melakukan pembedahan skenario, riset, semua segala macam untuk akhirnya bisa transformasi menjadi karakter yang dipercayai. Ada untuk action dan ada lah seperti biasa. Gimana mau belajar itu atau mungkin ada kursus atau gimana gitu? Kalau untuk itu memang dilakukan pada saat kita persiapan ya, reading dan segala macam, bahwa ya pokoknya prosesnya tuh kalau skenario kita dapat, setelah skenario kita dapat, kita lakukan pembedahan naskah, kita pelajari terus, kita cari semua segala macam bersama sutradara dan pemain lainnya. Kalau untuk itu memang dilakukan pada saat kita persiapan ya, reading dan segala macam, bahwa ya pokoknya prosesnya tuh kalau skenario kita dapat, setelah skenario kita dapat, kita lakukan pembedahan naskah, kita pelajari terus, kita cari semua segala macam bersama sutradara dan pemain lainnya. Terus setelah itu juga setelah latihan sampai akhirnya transformasi. Jadi intinya kalau bahasa saya di saat kita persiapan itu kita lagi bekerja sebagai aktor, tapi saat kita acting kita bermain dan mengeksplorasi hati. Ini seperti apa? Kalau dia selalu support ya, dia selalu support aku dalam arti kata dia juga seorang aktor, seorang artis, dia selalu support. Terkadang aku juga latihan reading dibantu sama dia, cukup sangat membantu dan ya seneng lah punya istri yang backgroundnya hampir mirip, jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi nggak cuma ngurusin anak bareng aja, ya kan pagi siang sore, tapi untuk hal profesi juga bisa saling But this won't do.
Di tengah kesibukannya berakting, Edward Akbar adalah sosok suami dan ayah yang siaga. Bersama sang istri, ia selalu menyaksikan tiap jengkal tumbuh kembang kedua anaknya. Diungkap oleh Edward bahwa kedua anaknya sangatlah akur dan sering bermain bersama, meskipun perbedaan usia keduanya hanya terpaut 1 tahun. Edward dan Kimberly pun sangat kompak dalam hal mengasuh anak-anak mereka. Tapi kira-kira bagaimana pola asuh ala pasangan muda ini? And the words that you said last night, they will echo through my mind. Said they will echo through my mind. Sehat, itu yang paling penting ya. Masa sekarang yang penting itu sehat. Terus istri juga senang ngomong anak, semua bersyukur gitu. Dan perbedaan anak pertama dan kedua kan cuma setahun ya. Jadi yang satu 20 November, yang satu lagi 19 November. Cuma beda 1 hari dan mereka main bareng dan akrab lah. Ya jelas-jelas sedikit ada, cuman prosesnya sangat berat. Apa sih mas masing-masing? Yang pertama 2 tahun, yang kedua 1 tahun. Hanya beda 1 tahun 1 hari. Terus aktivitas istri seperti apa sekarang ini dengan 2 orang anak mas? Aktivitas apa? Istri. Acting lagi Kimberly. Jadi kalau dari saya dan dari saya dan istri juga setuju selama pekerjaan itu tidak memakan waktu yang terlalu panjang, silakan. Karena anak yang paling kecil kan masih setahun ya, masih ASI gitu. Jangan sampai pekerjaan itu akhirnya nanti anaknya jadi kehilangan momen-momen bersama orang tua. Dan kita juga nggak mau kehilangan itu, makanya kita membagi porsi itu juga dengan baik. Mas, main bersama beberapa saudara ya, tapi yang jelas kita harus waspada karena anak kecil. Tapi kita juga nggak mau anak kecil itu kehilangan waktu bermainnya. Ya ini proses kerjasama ya, proses kerjasama antara ibu dan bapak. Ada yang bantu, cuma memang nggak full. Kalau anak pertama itu malah nggak ada yang bantu sama sekali saat itu. Dan menurut saya itu suatu value dan nilai dan kebahagiaan yang nggak akan bisa tergantikan nantinya. Dan memang kan situasi juga lagi kurang kondusif ya karena pandemi. Jadi kita dapat kesempatan untuk bisa spend time lebih lah sama anak-anak. Berdua sendiri? Kalau sekarang ya masih main ya, masih anak kecil. Cuman kalau nanti ya intinya saya pengen anak-anak saya punya dasar agama yang baik, itu utama. Terus kedua adalah intinya bisa menjadi manusia yang baik dan bermanfaat buat orang banyak lah. Gitu. Karena kalau nyari harus pinter banget, harus apa semua, nanti jadinya kompetisi kan, bilang anak lain jadi nggak pinter dia atau apa. Tapi kalau kita mendidik untuk menjadi manusia dan didasari oleh ilmu agama, insya Allah akan jadi manusia-manusia. Saya bantu lah, maksudnya memang kita berdua kerjasama lah, as a team gitu lah, sebagai tim untuk mengurus anak gitu. Karena saya dan dia nggak mau kehilangan momen itu, jadi ya Maafin gitu? yes. Kita berdua kok banyak, jadi pembantu di rumah itu hanya fokus untuk ngurusin rumah sebenarnya. Sisanya kita berdua, gitu loh. Cuman memang ya harus banyak sama mamanya kan, karena susunya dari mamanya. Cuman memang harus diakui bahwa ibu memiliki peranan yang lebih besar ya, gitu loh. Dan saya bersyukur sekali bahwa Kimberly itu bahagia lah, maksudnya seneng ngurus anaknya, jadi capeknya juga kebayar. I can't breathe, I can't hear, I can't see.